Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena membangunkan kami dengan penuh yang sehat bersama dengan kami pada pagi ini sementara mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah jangan menahan kebaikan. Mengapa dan bagaimana kita tidak menahan kebaikan? Saudara, firman Tuhan sebagai ayat inti kita, saya ambil di dalam buku Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini, yang saya ambil dalam buku Lukas 16 ayat 19 hingga 31, ini merupakan kisah Lazarus dan si orang kaya. Apa yang terjadi antara mereka? Ada sebuah ilustrasi. Max Beer, seorang buruh tani Jerman, menuliskan di dalam autobiografinya bahwa Anis tidak boleh ikut duduk di sekeliling meja makan. Tempatnya berada dekat pintu. Makanan untuk dirinya sudah ditentukan di atas piring. Dia seorang pembantu rumah yang tidak memiliki sanak saudara. Pada zaman itu, orang miskin memang dibiarkan begitu saja. Sikap tidak peduli terhadap nasib atau penderitaan orang lain dianggap lumrah, dianggap biasa pada ketika itu. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Ketidakpedulian semacam itu di dalam ilustrasi yang kita dengar sebentar tadi, itu juga berlaku kepada Lazarus yang miskin. Lazarus berbaring di dekat pintu rumah seorang kaya. Dia sedang kelaparan dan berharap rasa laparnya itu hilang dengan makanan yang jatuh dari meja si orang kaya. Tetapi tidak ada sedikit pun makanan yang jatuh. Semuanya tetap berada di atas meja, jauh dari jangkauan Lazarus. Meskipun seorang pengemis, Lazarus tidak merintih meminta-minta sepotong roti atau setitis air. Dia pasrah mengharapkan kemurahan hati si orang kaya. Namun, si kaya rupanya tidak peduli. Sepertinya jarak di antara meja tempat Lazarus berbaring seperti berkilo-kilometer. Dan Lazarus menanggung penderitaan itu sampai mati. Orang miskin itu meninggal lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di surga. Orang kaya itu juga meninggal dan dikebumikan. Di alam maut dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita pada pagi ini? Bagaimana dengan kita? Jika kita memiliki kemampuan untuk menolong sesama yang miskin dan menderita, apakah kita tidak peduli? Apakah kita mencari alasan atau memilih membuat jarak berkilo-kilometer jauhnya sehingga tidak nampak keperluan orang lain? Saudara, itu sebabnya pada pagi ini pelajaran atau renungan ini mengingatkan pada kita secara pribadi bahwa jika kita bersedia dan mampu menolong orang lain, bukanlah seperti menyeberang jurang yang berjarak berkilo-kilometer. Jangan menahan untuk melakukan kebaikan jika kita mampu melakukannya. Inilah doa dan harapan kita, saudara.
Dan mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memampukan kita. Bila mana kita datang kepada Dia, Dia akan memampukan kita untuk melakukan kebaikan kepada yang memerlukan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi Tuhan menolong kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.